Semakin sering seorang istri dekat dengan suaminya, semakin bahagia hatinya, apalagi dekat dan dipeluk. Minta maaf, semakin sering istri dipeluk suaminya sambil disodorkan amplop coklat, itu semakin bahagia hatinya, ya lahir batin. Nah, itu lahir batin, maka akan semakin kuat fisiknya dan semakin sehat hatinya. Karena istri itu akan mendekat kepada asal tulang rusuknya. Asalnya. Itulah sebabnya ini belok-belok tapi insya Allah ketemu nanti ujungnya. Itulah sebabnya ibu-ibu sekalian, kenapa kalau kita tawaf kita menggunakan sisi kiri tubuh. Karena tawafnya kan begini. Kita tidak searah jarum jam. Kenapa? Supaya sudut Ka'bah, sudut Hajar Aswad dan sudut Ka'bah secara umum itu lebih dekat kepada jantung dan hati kita. Itu rahasianya. Itulah sebabnya istri itu ada bapak. Istri itu sebaiknya selalu berada di sisi kiri suami. Dan ini lebih enak. Tanya ke bapak-bapak, lebih enak itu istri berada di sisi kiri kita, karena dia berasal dari tulang rusuk sebelah kiri, dan jantung kita lebih dekat kepada istri. Cuma ada pernah bapak-bapak protes saya, jadi kalau dua istri itu bisa di kiri semua. Itu lain lagi ceritanya. Alhasil seperti itu, Bu. Jadi semakin dekat seseorang dengan asal penciptaannya, dia akan semakin sehat. Semakin istri sering dekat dengan suaminya, maka dia akan semakin baik. Coba perhatikan wanita-wanita kaya, itu jauh lebih bahagia itu istri-istri yang ada di rumah, yang sering dekat dengan suami. Yang ketiga, disinilah puncaknya, dan nanti akan ketemu dengan istighfar. Semakin sering seseorang mendekat kepada penciptanya, yaitu sujud, sholat, maka semakin sehat jiwanya dan semakin bahagia hatinya. Maka kalau mau bahagia, mendekatlah kepada pemilik kebahagiaan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu jalannya adalah dengan banyak sujud. Nah, hubungannya dengan istighfar, umumnya kalau kita selesai sholat, kita membaca istighfar. Untuk apa itu? Supaya Allah menghilangkan noda-noda hitam di dalam hati seseorang, yang itu akan menyebabkan seseorang fisiknya akan kuat. Orang yang banyak berbuat dosa itu lemah mentalnya, lemah fisiknya, dibandingkan orang yang banyak beribadah dan banyak menghindari dosa. Itulah sebabnya istighfar itu maksudnya, ya Allah, tutuplah dosa-dosaku, catatan dosa-dosaku di akhirat, dan tutuplah aibku di hadapan makhlukmu. Jadi dengan istighfar Allah menutup aib kita di hadapan manusia. Jadi banyak-banyak, kalau salah sedikit istighfar, itu sangat penting. Makanya ibu kita dulu bertanya, itu kalau saya kaget, saya istighfar Ustaz. Ya Bu ya, kalau kaget istighfar itu sebenarnya baik daripada marah di Pak Bangkat. Apa nih? Tapi ketika dikasih kaget lalu dia istighfar, itu justru lebih baik. Justru dia akan meredakan reda perasaan. Itu langsung tenang itu, Bu. Karena dia akan menutupi hal-hal yang kurang baik. Itu makna dan sekaligus keutamaan istighfar. Istighfar artinya memohon ampun. Yang kedua, kita lihat, jadi istighfar maksudnya mohon kepada Allah supaya dosa kita dihapus. Yang kedua, coba kita perhatikan di situ, kebaikan istighfar bukan cuma dosa kita dihapus, tetapi Allah justru akan menggantikannya dengan catatan yang lebih baik. Bisa cek kembali surah Al-Furqan ayat 70.
illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang yang beristighfar, bertobat dari kesalahan-kesalahannya, lalu dia beramal soleh, maka catatan-catatan keburukannya berubah menjadi catatan kebaikan. Cuma dia mendatangkan pertanyaan, jadi nanti di akhirat Ustaz, itu catatan dosa-dosaku dulu berubah, tidak ada itu, berubah menjadi catatan kebaikan? Bukan. Catatan dosa kita tetap ada, tetapi di sampingnya catatan kebaikan. Untuk apa? Supaya dia menjadi hujjah, dalil di hadapan Allah bahwa kita memang pernah melakukan itu. Tapi dengan rahmat Allah kita beristighfar, maka berubahlah dia menjadi catatan kebaikan. Mirip kalau orang bayar utang. Bayar utang itu yang apa itu? Tukang nyicil-nyicil yang di sidul anak sekolahan yang basuki itu. Pak teken-teken kalau orang yang Makassar bilang. Itu kalau orang bayar cicilannya itu kan apa namanya? Panci 2.500 kan dicoret, bukan dihapus, tidak dikasih tipex, dia dicoret, kemudian ditulis di sebelahnya lunas. Itu maksudnya, itu gambarannya. Jadi kalau kita beristighfar, dosa kita dicoret, tapi masih ada, masih bisa dibaca. Untuk apa? Supaya nanti di akhirat kita lihat, istilahnya dia berupa BAP. Iya, memang saya pernah melakukan ini, tapi alhamdulillahnya karena istighfar dia berubah menjadi catatan lunas, selesai. Inilah keutamaan istighfar yang kemudian dianjurkan oleh Nabi. Dari hadis tadi Rasulullah mengatakan, sungguh saya saja, bayangkan, hampir-hampir kalau kita robah kalimatnya, hampir-hampir atau seakan-akan Allah ingin mengatakan, saya saja, orang yang sudah diampuni dosa-dosanya, masih beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari. Maka kitalah yang lebih patut untuk banyak-banyak beristighfar. Pelajaran berikutnya yang sudah kita sebutkan tadi, bolehnya bersumpah dengan tujuan untuk meyakinkan. Yang kedua, motivasi untuk kita memperbanyak istighfar. Dan catatannya, ibu sekalian, kalau beristighfar pelan-pelan dan usahakan kalimatnya benar. Astagfirullah. Itu, atau minimal kalau mau ditambah astagfirullah wa atubu ilaih. Kasih benar, jangan terlalu cepat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Salah, itu yang tidak akan membekas, dia tidak akan berikan pengaruh kalau istighfarnya salah, kalau salah ucap. Dan jangan berdalil bahwa nggak tahu dia Allah Ustaz. Bukan masalah nggak tahu dia Allah, ucapanmu itu, karena ucapan itu berpengaruh. Berpengaruh. Teks, redaksi satu kalimat itu sangat mempengaruhi. Istilahnya, kalau istilah sepak bola itu namanya presurnya. Kalau ucapannya salah, jangankan salah, dia benar saja, tapi rentetan kalimatnya atau diksi yang dipakai kurang baik, itu presurnya tidak bagus. Itu yang perlu jadi catatan. Kemudian yang lain diantara keutamaan istighfar selain di surah Al-Furqan tadi, surah Nuh ayat 10 sampai 12, Allah berfirman, Astagfirullah innahu kana ghaffar. Istighfarlah kepada Allah, ya, sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Apa balasannya? Coba ibu lihat surah Nuh ayat 10 sampai 12. Yursilis samaa alaikum midrara. Balasan orang-orang yang suka beristighfar, apalagi jika itu dilakukan oleh satu negeri, satu kampung, Allah akan mengirimkan air hujan yang penuh dengan keberkahan. Dia menumbuhkan. Yursilis samaa alaikum midrara. Apa balasan berikutnya istighfar? Wa yumdidukum bi amwal. Allah akan memberikan kalian harta. Jadi orang yang banyak beristighfar dia akan kaya, dan kaya tidak mesti dengan harta. Itu hampir-hampir tidak ada kebutuhan dunianya, itu kaya. Yumdidukum bi amwalin, Allah akan memperkaya kalian, wa banin, Allah akan memberikan kita keturunan. Jadi salah satu obat mandul, ya, banyak-banyak beristighfar dan bersedekah, sebutkan dalam hadis. Itu pelajarannya. Oke, catat. Ya.
Sudah Bu, kita lanjut. Kan ini pengulangan. Kemudian hadis ke-14 atau 15 pada Ibu, kita baca sama-sama dari Al-Aghar bin Yasar Al-Muzanni radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, bertobatlah kamu kepada Allah dan mohonlah ampunan kepadanya, karena sesungguhnya saya selalu bertobat setiap harinya 100 kali." Ini tadi yang kita sebutkan. Jadi istighfar itu 70 kali lebih atau 100. Ya. Jadi minimal 100 kali. Dan sebaiknya kalau ibu punya kesempatan satu kali duduk 100 kali itu lebih baik. Jadi kita memakai kaidahnya di setiap titik. Jadi kalau misalnya habis sholat, ibu di rumah sendiri, tidak terlalu banyak di tugas-tugas, tidak banyak di piring mau dicuci, dulu makin habis sholat istighfar 100 kali itu bisa 10 menit cukup. Setiap jari ini 2, berarti kali 5 10, berarti 55, 50, 50, 100 cukup. Itu sudah sama dengan 100 kali. Ya, untuk makna yang pertama bahwa betul-betul hitungannya 100 kali mengucapkan kalimat istighfar. Ya, sekali lagi mengucapkannya pelan-pelan. Astagfirullah, astagfirullah, atau astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Bukan astagfirullah. Ya, itu bahaya itu. Baik. Pelajaran hadisnya dari hadis tadi, hadis ke 15 di Ibu. Taubat hukumnya wajib. Jadi bertaubat hukumnya wajib. Apa bedanya istighfar dengan taubat? Istighfar, kata para ulama, yang pertama bedanya dengan taubat, kalau istighfar biasanya dari dosa-dosa kecil, sedangkan taubat dari dosa-dosa besar. Ya, itu perbedaannya. Istighfar umumnya berupa ucapan, sedangkan taubat ada berupa perbuatan ketika itu berhubungan dengan manusia. Jadi melakukan mengambil barangnya orang, bertobat, iya, bertobat kepada Allah, itu bentuknya istighfar. Ya Allah, saya bertobat, astagfirullah, saya tidak akan melakukan lagi. Tetapi taubat yang dimaksud berupa perbuatan adalah mengembalikan barang orang ini kepada yang punya. Ya. Dengan satu catatan, kalau yang punya itu tidak tahu bahwa kita yang ambil, jangan Anda yang kasih pulang, suruh orang lain kasih kembali. Jadi kalau kita melakukan kesalahan sama orang, jangan sebut kesalahan tak sama orang, jangan, berbahaya. Minta maaf sekali Kak, kita maafkan ya, kalau minta maaf. Iya. Apa kesalahan? Jangan sebut, pokoknya kita maafkan Kak, saya punya salah sama kita, mohon maaf, maafkan saya. Jangan sebut, kalau disebut bahaya. Bahaya Bu. Bahayanya adalah dia bisa marah. Apa kesalahan? Terus terang maki. Tidak, pokoknya minta maaf saja, maafkan mak. Tidak sebut ki. Ibu sebut. Saya dulu yang cerita ki dulu, saya yang gibah ki dulu. Kurang ajar, kau paling, kau yang bikin hancur, itu masalah itu. Jadi jangan, termasuk barang, kau paling yang curi, itu berbahaya. Maka suruh orang lain kasih kembali, dan orang lain ini pun jangan dikasih tahu. Coba ini kasih kembali, itu dia yang punya itu. Dan tidak apa-apa menutupi, kasih kembali saja. Bilang ini barang tak, Anda tahu di mana didapat, ada orang titip. Selesai. Jadi supaya tidak terjadi muncul, kan itu bisa, dendam itu bisa datang belakangan gara-gara kau yang itu. Jadi bertobat itu umumnya berupa perbuatan yang kalau dia berhubungan dengan
manusia. Seperti itu. Baik. Kemudian pelajaran hadisnya perlunya ikhlas dalam bertobat, betul-betul tulus. Ketika bertobat, beristighfar betul-betul tulus. Betul, astagfirullah. Jangan astagfirullah sekadar astagfirullah. Nah, itu harus memang betul-betul menghayati kalimat itu, karena dia akan berefek bahwa saya betul-betul bertobat, tidak akan mengulangi lagi. Ini dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 146. Ibu silakan buka surah An-Nisa ayat 46. Ya. Sini Allah mengatakan, innalladzina hadu, sampai di ujungnya 146. Allah mengatakan, illal ladzina tabu wa aslahu wa aqsamu billahi wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Kecuali orang-orang yang bertobat. Coba kita lihat, ada penjelasan lainnya. Kecuali orang-orang yang bertobat wa aslahu. Jadi bertobat bukan sekedar bertobat, harus ada upaya memperbaiki diri. Wa aslahu wa tasamu, lalu berpegang teguh ya dengan ajaran Allah. Wa akhlasu dinahum, dan mengikhlaskan diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Balasannya dia direkomendasikan akan masuk dalam golongan orang-orang beriman, dan Allah akan memberikan mereka pahala yang besar. Jadi istighfar itu mendatangkan pahala yang besar. Kemudian pelajaran hadis berikutnya, keutamaan beristighfar, bahwa beristighfar merupakan upaya menghidupkan sunnah Nabi dan berefek mendatangkan kebahagiaan. Jadi ketika setiap kali kita beristighfar, melakukan kesalahan, istighfar, Allah akan mencabut, menghapus noktah hitam itu, dan itu akan menjadi kebaikan dan kebahagiaan bagi diri seseorang. Ya, karena dosa itu seperti beban, Kalau orang banyak berbuat dosa, malas gitu. Kalau orang banyak melakukan dosa, malas dia beribadah. Kalau orang lagi moodnya bagus, lalu dia melakukan ibadah, itu sehat, pikirannya sehat, jasadnya juga akan kuat. Seperti itu. Yeah. Jadi kalau kita rasa-rasa malas-malas sebenarnya berada di tengah malam, bangun jadi jam 2, jam 3, tapi tidak ada bisikan itu pergi sholat, periksa kembali dosa apa yang kita lakukan. Setiap kali kita dapat masalah, introspeksi cepat, kayaknya ada masalah ini, maka banyak-banyaklah kemudian beristighfar. Ini salah satu efek baik dari istighfar. Kita pindah ke hadis yang cukup panjang. Ini kayaknya pendek yang berikut. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari. Anas bin Malik ini adalah pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, Rasulullah telah bersabda, mengatakan, sesungguhnya Allah lebih senang menerima taubat seorang hamba, hambanya, melebihi dari kesenangan seseorang di antara kamu yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di tengah-tengah padang Sahara. Kayaknya ada di buku ibu, ada bu, ceritanya panjang. Jadi dikisahkan bahwa ada seseorang dulu, kayaknya lebih lengkap di kitab tak? Ya, kisah orang yang membawa untanya dalam satu perjalanan, kemudian dia beristirahat di bawah sebuah pohon. Untanya ini
penuh dengan apa namanya, barang-barangnya, bekalnya. Ketika dia istirahat di bawah pohon, sempat terlelap tidur, ontanya pergi. Lalu dia kemudian mencari ke sana kemari, sampai pada titik klimaksnya dia frustrasi. Tidak didapat. Padahal semuanya barang-barangnya ada di situ. Kira-kira bagaimana perasaan kamu kalau ibu pernah ada di antara ibu yang pernah kehilangan dompet? Lu kira bilang orang Makassar, Dede, itu nyawa itu. Apalagi ada di situ ATM apa segala macam, ya, KTP, surat-surat. Orang ini kehilangan ontanya dengan seluruh bekalnya. Di titik klimaks dia kemudian frustrasi, sudah tidak didapat. Akhirnya karena capek dia tertidur kembali. Dia tertidur, kan capek cari ke sana kemari. Masa begitu, capek mencari. Saya pernah kehilangan dompet. Subhanallah. Itu gelisah sekali karena ada beberapa catatan-catatan di situ, termasuk KTP dan segala macam. Dicari, tertidur. Ketika terbangun, itu diceritakan, begitu terbangun, datang ontanya tanpa kekurangan sedikit pun. Stresinya, ibu lihat catatan di situ, saking gembiranya dia salah ucap. Dia bilang, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dari situ memberikan pelajaran secara psikologis bahwa ada dua keadaan di mana orang potensi salah besar, yaitu ketika terlalu gembira dan ketika terlalu takut. Terlalu sedih, terlalu takut. Orang bisa salah. Kisah yang terlalu takut, yang nanti di hari kiamat, ibu-ibu sekalian, kata Rasulullah, ada nanti orang dihadapkan di hari kiamat, lalu Allah tanya dia, dan Allah lebih tahu kemana tempatmu, surga atau neraka. Orang itu mengatakan, nampaknya tidak ada jalan lain kecuali saya pasti masuk neraka. Lalu kemudian Allah bilang, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Begitu dia angkat kepalanya, penuh dengan kebaikan-kebaikan dan dia tercatat sebagai ahli surga. Kemudian orang itu mengatakan, ya Allah, apakah kau ingin mengejek saya, mempermainkan saya, sedangkan kau adalah Tuhan semesta alam? Bagaimana mungkin saya bisa masuk surga dengan amalan yang banyak ini? Padahal saya banyak melakukan kesalahan. Maka Allah mengatakan, coba kau ingat-ingat perbuatanmu di dunia. Dia bilang, saya ketika di dunia menyuruh anak saya, jadi dia berwasiat kepada anaknya, dia bilang, nanti kalau saya mati, potong-potong tubuh saya, mutilasi badan saya, kemudian kau bakar, lalu buang ke laut. Lalu anaknya bertanya, kenapa ini dilakukan? Dia bilang, semoga Allah tidak mengumpulkan kembali jasad saya dan saya akan tidak ditanyai nanti di hari kiamat. Lalu Allah mengatakan, kenapa kau lakukan itu? Dia bilang, karena saya sangat takut kepada azab-Mu ya Allah, dosa saya terlalu banyak. Maka Allah mengatakan, masuklah ke dalam surga. Dia diampuni oleh Allah, ya, karena takutnya kepada Allah. Padahal dia telah melakukan kesalahan. Dia suruh potong-potong tubuhnya. Jadi ibu sekalian, kalau orang terlalu gembira, itu potensi salahnya besar. Kalau terlalu gembira, begitu juga kalau terlalu takut. Nah, pelajaran utamanya dari sini berdasarkan hadis Nabi, bahwa Allah itu sangat gembira dan lebih gembira daripada orang yang kehilangan barang-barangnya yang kemudian kembali. Allah lebih gembira daripada orang itu kepada hambanya yang bertaubat. Jadi Allah sangat gembira menerima, ya, hamba-hambanya yang bertaubat. Dalam hadis yang lain, Allah lebih penyayang kepada hamba-hambanya yang bertaubat lebih daripada rasa sayangnya seorang ibu kepada anaknya yang nakal,
kemudian dia mau memperbaiki diri. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu sekalian, berdosa kepada Allah itu gampang sekali, enak sekali. Sebanyak apapun dosa kita, selama kita sempat bertobat dan beristighfar, selesai persoalan, selesai. Dalam hadis qudsi Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, wahai hambaku, sekiranya nanti engkau datang menemuiku dengan sepenuh langit dan bumi dosa-dosa, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka saya akan menemuimu juga dengan sepenuh langit dan bumi ampunanku, selama engkau tidak berbuat syirik dan tidak bertobat ketika berbuat syirik. Jadi yang penting tidak syirik, bahkan pernah melakukan kesyirikan tapi sempat bertobat, maka Allah akan menerima kita dan kita diterima oleh Allah dalam keadaan gembira. Makanya di mukaddimah yang lalu kita menyebutkan taubat itu asal katanya ta'aba yatubu, kembali. Jadi ketika seseorang melakukan dosa, dia sebenarnya semakin menjauh. Ketika dia bertobat, dia kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang perlu kita diskusikan? Supaya tidak terlalu panjang. Ya. Kalau tidak, kita lanjut. Silakan kita. Ada? Oh, tidak ada ibu yang biasa bertanya nih? Ibu Jogja? Oh iya. Kurang saya dengar, Bu. Ada mikrofon tak? Lanjut. Pak, bismillah. Tabe Pak Ustadz. Biasanya kalau setiap malam saya kalau jam 3 sering bangun sholat tahajud gitu. Tapi kalau lagi halangan saya juga bangun mungkin karena sudah terbiasa Pak Ustadz. Terus baca istighfar, baca itu yang Pak Ustadz bilang tadi, sampai tidak bisa lagi tidur saya. Iya. Pertanyaan saya di sini Pak Ustadz, adakah yang bisa saya baca selain istighfar atau berzikir? Karena saya kan tidak sholat ceritanya begitu. Tabe. Baik. Berdasarkan ayat dalam Al-Quran dan beberapa hadis, di antara hadis firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka selalu beristighfar. Nah, kita buat pertanyaannya, jika seseorang berada di tengah malam di waktu sahur sedangkan dia tidak sholat, perbuatan apa yang paling baik dia lakukan? Jawabannya adalah beristighfar dengan seluruh bentuk kalimatnya. Jadi beristighfar itu yang diutamakan. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim, atau membaca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa adika, dan sampai seterusnya. Itu yang dilakukan. Kalau mau ditambah, hanya saja yang dikhususkan dalam hadis-hadis Nabi adalah memang istighfar. Kalau mau ditambah, maka
berupa zikir yang lain adalah memperbanyak tasbih. Perbanyak tasbih, yang tasbih yang lebih banyak disebutkan dalam hadis adalah subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, sampai masuk waktu subuh. Ya, jika dia sholat, kalau tidak maka ibu melakukan aktivitas yang lain ya sambil berzikir. Maka itu Bu yang dilakukan. Jadi sudah benar berada di tengah malam ketika tidak bisa lagi tidur, maka memang yang paling afdal adalah membaca istighfar sebanyak-banyaknya, sampai kemudian kalau capek dan dia tertidur itu jauh lebih baik. Ya, Allah alam. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan lain? Ya, mikrofon tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi Pak Ustaz tadi yang pertama di slide pertama itu kan dikatakan bahwa kita beristighfar lebih dari 70 kali ya Pak Ustaz ya. Atau 100 Jadi kali. ya. Itu lebih dari 70 kali berarti itu kalimat yang tak terhingga. Iya. Ya. Itu yang karena kita kan bisa saja sekarang ini saya dengar Pak Ustaz ceramah, saya juga beristighfar. Iya. Terus kalau jadi kita terus kemudian kedua kami tidak menghitung. Iya. Iya, jadi itu kan saya tidak tahu apakah 70 atau tidak. Jadi berarti ini kalimat ini yang tadi yang disebut bahwa lebih 70 kali itu adalah kalimat yang tak terhingga. Iya. Ya, oh ya. Makasih Pak Ustaz. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seperti yang kita jelaskan tadi dan dua pekan lalu bahwa ketika Rasulullah mengatakan, kita kembali dari sini ya. Ketika Rasulullah mengatakan lebih dari 70 kali, itu memberikan makna lebih dari 70 kali itu berarti apakah dia disebut di 70 titik atau 70 kali atau 100 kali di satu tempat. Jadi itu yang pertama. Sebagai tambahannya, Ibu menyebut menghitung dan tidak menghitung, perlu dipahami kembali bahwa zikir itu terbagi dua. Ada zikir mutlak, ada zikir muqayyad. Ada zikir mutlak artinya bebas, dia tanpa hitungan, tidak ada angka yang ditentukan oleh Rasulullah ya. Ada zikir muqayyad, dia diikat, dan itu biasanya diikat dengan perbuatan. Misalnya berzikir setelah sholat, itu diikat kalimatnya 33. Hadis-hadis yang lain, misalnya la ilaha illallah wa la syarikalah 10 kali, dia disebut 10 kali. Itu namanya zikir muqayyad, dia terikat. Nah sekarang jadi masalah, jadi pertanyaan, apakah kalau saya berzikir pada zikir yang terikat lalu lebih atau kurang, apa resikonya? Kalau lebih, maka pahalanya bertambah. Kalau dia kurang, ya kurang juga poinnya. Itu hubungannya dengan zikir yang diikat. Tapi kalau zikirnya adalah zikir yang mutlak, tidak ada hitungannya, dan kalimat ini lebih dari 70 kali, berarti dua maknanya. Lebih dari 70 kali bisa berarti 71, 75, 100 atau lebih dari itu. Berarti seperti yang saya jelaskan tadi, bisa jadi lebih dari 70 kali duduk ibu sekarang berzikir saja tanpa menghitungnya, dan bisa jadi itu lebih. Bisa juga maknanya lebih dari 70 kali di setiap titik. Sebentar di sini, pulang ke rumah, bahkan sambil jalan istighfar, itu berarti di setiap titik ibu beristighfar. Itu dibolehkan. Iya. Allah. Iya. Kita kembali ke sini. Pelajaran hadis tadi bahwa yang pertama, Allah mencintai hambanya yang suka bertobat. Jadi semakin sering seseorang bertobat kepada Allah, beristighfar, semakin dia dicintai oleh Allah, karena dia menggantungkan atau menghubungkan selalu dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesalahan yang tidak disengaja itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bikin kesalahan dan itu hubungannya dengan Allah.
Apa misalnya? Seperti yang tadi, dia mengucapkan kalimat yang dia tidak sengaja. Ya Allah, Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Padahal kalau diperhatikan kalimat itu kalimat berbahaya. Tetapi dia tidak sengaja. Karena saking gembiranya, itu dimaafkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu Maha Pengampun. Kalau salah, bahkan tidak sengaja, selesai persoalan. Sengaja pun setelah itu beristighfar, langsung selesai. Nah, itu anaknya bersalah kepada Allah. Yang masalah itu bersalah kepada manusia. Masalah. Apalagi kalau itu orang sudah bilang, ayo ikut tandai kau. Ayo sudah ketemu di hari kiamat masalah itu. Jadi selesaikan memang di dunia ini kalau ada masalah dengan sesama manusia. Hati-hati Bu, kalau ada orang sifatnya pendendam, ayo ikut tandai kau. Itu minta maaf memang. Kecuali kalau kita sudah minta maaf dan dia tetap menutup diri, ini urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis, jika seseorang sudah meminta maaf kepada saudaranya dan saudaranya itu tidak memaafkan, jika dia tidak berhubungan dengan hal yang besar, maka Allah sudah menjadi wakilnya. Seperti itu. Kecuali kalau dia punya hak yang besar, diambil haknya atau harga dirinya, maka kalau dia tidak mau memaafkan, maka di sidang nanti di hari kiamat, tetap di sidang. Kenapa Bu? Minta maaf kepada orang atau kepada Allah? Itu masalah itu. Kalau dia sudah minta maaf baru dia bikin lagi. Tergantung orang yang dikasih begitu, nanti dia maafkan atau tidak. Itulah sebabnya dalam kaidah agama kita boleh menghindar dari orang itu. Misalnya saya maafkan si A yang melakukan kesalahan, boleh saya tidak seakrab dulu lagi, bukan memusuhinya, tetapi jaga jarak. Itu boleh dilakukan oleh seorang muslim. Jadi kalau tidak ikhlas bagi memaafkan, nanti urusan saja di akhirat. Kalau kita mau menuntut di hari kiamat, simpan nih nanti. Dan dia juga tidak tahu kalau kita melakukan kesalahan kepadanya. Katakanlah begitu, maka ulama memberikan saran dengan banyak-banyak mendoakan kebaikan untuk orang itu yang kita bersalah padanya. Yang kedua, bersedekah atas namanya sebagai kafarat. Kita bersedekah untuk dia, dan ternyata ulama mengatakan itu akan memudahkan hatinya menjadi lembut. Dan doa yang paling baik ketika kita melakukan kesalahan kepada orang, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Surah Surah Al-Hasyr ayat 10. Surah Al-Hasyr ayat 10. Ibu lihat surah Al-Hasyr. Jadi kita berdoa, kalau kita melakukan kesalahan sama orang supaya hatinya menjadi lembut,
Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ulama mengatakan doa ini akan menjadikan hati kita lembut, dan orang yang kita bersalah padanya kita menjadi lembut dan mudah memaafkan kita. Kalau mau disebut, sebut. Itulah yang keduanya, tetap kita berdoa seperti ini, mohonkan maaf untuk dia kepada Allah dan bersedekah atas namanya. Ya, bersedekah atas namanya, maka itu sebagai kafarat. Ya, jadi ibu tahu tidak, kalau ada dua orang yang pernah bersahabat dekat kemudian berkebombe, tahu enggak apa sebabnya? Sebabnya kata Rasulullah, pasti satu di antara keduanya melakukan dosa, atau dua-duanya yang bikin dosa. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, la yaftariqa al-mutahabban, tidaklah dua orang yang saling mencintai berpisah kecuali satu di antara keduanya pasti melakukan dosa. Jadi kalau terjadi tiba-tiba permusuhan, berkebombe dengan orang yang pernah dekat dengan kita, introspeksi, jangan-jangan ada dosa yang pernah kita lakukan yang kemudian memecah hati kita. Ya, maka ya, nah itu nih. Itu dia. Iya, itu nih masalahnya. Politik, iya. Politik itu kan singkatan. Sudah pol masih di otak atik. Iya. Kalau bahasa Bugis, bahasa Makassar, politik itu identik dengan bohong. Politik itu selalu identik dengan bohong. Mau politik lagi kamu itu, mau politik artinya bohong lagi kamu itu. Yeah. Nah, ada bagusnya itu politik. Sudah polder tidak hati. Baik Bu, kita ke sini tadi, kemana itu tadi? Iya. Kalau yang itu soal kalau kita dalam kondisi marah, Ustadz, ternyata betul ya Ustadz ya, kalau kita marah dalam kondisi berdiri, biar reda kita duduk ya Ustadz ya. Terus kalau kita masih belum bisa reda juga, baring. Kita baring. Ternyata betul Ustadz. Bagaimana kalau kita dalam kondisi duduk marah? Jadi saya pernah Ustadz marah tapi dalam kondisi duduk, karena ternyata bisa berdiri yang meledak Ustadz. Marah. Betul ya ternyata Ustadz ya, sekarang saya tidak baik. Saya pernah di kampus Bu, sudah meninggal itu Bapak, Pak Ustadz, sekitar 2004 atau 2005 di Unismu. Saya ngajar, ada Bapak salah paham sama saya. Saya duduk di meja begini, meja dosen sama-sama di ruangan istirahat. Tiba-tiba itu datang Bapak, dia serang dulu yang lain. Setelah itu karena saya orangnya cuek, sambil saya bilang, istighfar ki. Ketika dia datang sama saya, saya bilang, duduki Pak Ustaz, duduki. Nanti bicara dalam keadaan marah, berdiri begitu, duduki. Karena dia tidak mau duduk, saya berdiri baru saya kasih duduk. Dia yang reda, saya marah. Iya, karena dia duduk tuh, aku bilang memang. Jadi memang itu duduk. Iya, duduk itu yang bikin. Kalau orang berdiri, iya pindah, iya saya tambah begitu. Ya kayak duduk Ustaz, duduk. Tidak boleh istighfar. Saya berdiri kasih duduk dia, saya langsung marah. Itu bahaya memang, itu suara. Iya. Iya, Mas. Iya. Betul. Baik, kita bahas sedikit. Jadi yang kedua, kesalahan yang tidak disengaja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, motivasi untuk selalu menggantungkan harapan kepada Allah. Di mana stresinya? Stresnya ketiga, orang itu sudah frustrasi mencari ontanya, maka dia frustrasi, di situ memberikan petunjuk, hendaklah ketika kita berada pada satu keadaan yang istilahnya di titik nadir, istilah orang Arab, di titik nadir, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Apalagi kalau bicara tentang negara kita sekarang, saya ambil mukadimahnya.
ada teman saya sebulan yang lalu bilang sama saya, Ustadz, kalau mau cepat gila gampang. Bilang apa? Pikirkan Indonesia, gampang gila. Betul Bu, 2 pekan kemudian, 2 pekan muncul di medsos, ada seorang psikolog, dia bilang di tulisannya itu, 15 tahun saya berprofesi sebagai psikolog, baru kali ini ada 2 pasien saya gila. Itu karena ternyata sebabnya dia pikirkan pemerintah Indonesia. Jadi jangan pikir-pikir di pemerintah Indonesia kalau tidak mau gila. Kalau mau gila, pikir kelakuannya pemerintah Indonesia sekarang. Iya. Ya, istilahnya statue saja. Ya, statue saja terhadap mereka ini.